Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji dan syukur anak-anakku semuanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dan kesempatan kali ini. Kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan, masih diberikan umur yang panjang, sehingga pada hari ini kita bisa belajar di sekolah ini. Insya Allah kita akan mempelajari pendidikan agama Islam. Semoga semuanya diberikan kesehatan, keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengikuti sunnah-sunnahnya dan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak semuanya, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah semuanya baik, sehat walafiat. Insyaallah hari ini kita akan namun sebelum pelajaran silakan Bapak mau merapikan kalian dulu. Silakan duduknya dirapikan terlebih dahulu ya. Para sampah dibuang, ruangannya harus rapi, harus bersih, dan juga pakaian kalian juga dirapikan. Silakan dirapikan terlebih dahulu. Kalau sudah siap, silakan duduk di bangkunya masing-masing. Kita mengawali pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua muridnya. Silakan. Alhamdulillah, berdoa setelah selesai. Semoga kita mendapatkan keberkahan hari ini ya. Selanjutnya kita melaksanakan kebiasaan membaca atau bertadarus Al-Quran. Kita awali dengan membaca Al-Quran juga, yaitu melanjutkan tadarus yang kemarin, yaitu surah Al-Baqarah ayat 50. Mulai sampai situ ya. Sekarang kita lanjutkan dari 51 sampai 60. Mulai ayat saja ya. Silakan. Dimulai. Alhamdulillah kita telah melaksanakan kebiasaan membaca Al-Quran. Semoga kita diberikan syafaat oleh Allah melalui Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak akan cek dulu kehadiran. Siapa tahu ada yang tidak hadir ya. Bapak mau cek dulu kalian semuanya. Ya, Bapak sebutkan namanya bila hadir. Ya, kita mulai dengan absen 1, Andi hadir. Ya, bagus. Dandi, ya bagus hadir. Yuliani, ya. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Luar biasa, alhamdulillah semuanya hadir. Semuanya ada 40 siswa ya. Ini kelas IPA 2 ya. Iya, alhamdulillah kelas 12 IPA 2. Nah, alhamdulillah anak semuanya Bapak sudah mengamsen. Namun sebelum ke materi yang akan kita bahas hari ini, Bapak akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Kemarin kita sudah belajar mengenai bab 1. Masih ada yang ingat? Kemarin kita belajar apa? Ya, silakan tadi. Kemarin belajar apa? Kemarin itu belajar tentang beriman kepada hari akhir. Betul? Ya, tentang beriman kepada hari akhir. Coba di sini ada yang tahu apa itu artinya hari akhir? Ya, betul sekali. Siapa nama? Yuliani, betul. Jadi hari akhir itu adalah hari di mana semua makhluk Allah itu hancur, yaitu hari kiamat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam Al-Qur'an disebutkan wa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di langit dan di bumi atau makhluk Allah Subhanahu wa taala itu hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala yang akan tetap abadi, kekal selamanya. La awala la akhiru. Allah itu tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Nah, selanjutnya
sudah luar biasa semuanya, sudah memahami materi minggu kemarin, semuanya masih ingat ya. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang iman kepada qada dan qadar. Kita akan membahas tentang makna dari iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, pertama, kita meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersikap optimis, berikhtiar dan bertawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memahami makna iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu anak-anak sekalian. Untuk mulai pelajaran hari ini, silakan oleh KM dibagikan terlebih dahulu buku paket. Sudah dibagikan, ya alhamdulillah. Paketnya sudah dibagikan oleh KM udah? KM udah? Alhamdulillah udah. Silakan satu bangku satu saja ya. Nah, sekarang kalian sudah memegang paket dari Bapak. Silakan dibuka halaman tentang bab 2, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Bab 2 halaman 22. Silakan dibuka semuanya. Dan kalian silakan dibaca bab itu, dan setelah dibaca kalian tulis yang pentingnya di resume. Tahu resume? Ya, di resume ya. Ditulis di buku catatan kalian. Nah, kalian baca langsung tulis di buku catatan kalian. Silakan Bapak kasih waktu 10 menit untuk membaca dan meresume. Ya, silakan. Nah, semuanya sudah ya, udah 10 menit. Kalian sudah membaca dan memahami buku paket tersebut, materi tentang beriman kepada Allah dan resumnya, hal-hal yang pentingnya kalian sudah ditulis. Nah, sekarang semuanya perhatikan ke depan. Bapak akan menjelaskan secara umum mengenai beriman kepada qada dan qadar. Jadi ada qada dan qadar. Kita ketahui bersama anak-anak sekalian, kita itu dalam agama Islam itu ada 3 rukun yang tidak akan pernah hilang dari kita. Yang pertama adalah rukun apa? Kalian tahu? Ya, silakan. Apa KM? 1 rukun iman, 2 rukun Islam, 3 rukun ihsan. Rukun iman itu berhubungan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu termasuk iman kepada qada dan qadar, sehingga dalam satu hadis dikatakan al-imanu wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah taala, yaitu yang keenam itu beriman kepada qada dan qadar, baik itu qada baik dari Allah dan buruk juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa itu qada? Apa itu qadar? Qada itu dan qadar ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi qada dan qadar ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan sebelum kita dilahirkan. Atau ada juga pendapat para ulama seperti ini. Qada ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman ajali yang belum terjadi. Kalau qadar ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sedang kita alami saat ini. Gitu. Paham semuanya? Nah, jadi kita harus yakin kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, karena termasuk kepada rukun iman yang keenam. Kalau kita tidak meyakini, berarti kita belum disebut sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan qada dan qadar. Kita ini sudah ditentukan mati kapan. Kita ini sudah ditentukan umurnya berapa tahun dan sebagainya. Sejak kita
dalam kandungan 4 bulan ditiupkan ruh kita, maka jodoh kita, umur kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namun anak-anakku sekalian, qada dan qadar ini dalam kehidupan sehari-hari disebut apa? Ada yang tahu? Disebut takdir. Itu ya. Nah, kita juga udah ditetapin kita kapan mati, kita mau jadi apa udah ditetapin, tetapi kita itu tidak boleh untuk berdiam diri dan tidak boleh menyerah. Kan kita sudah ketahui matahari itu ditetapin sama Allah, terbit di timur, terbenam di barat. Nah, kalau kita manusia dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin menjadi orang baik, ingin menjadi orang buruk. Karena hidup di dunia ini ada sebab akibat. Ya, sebab akibat itu apa? Yaitu ketika kita berbuat ada timbal baliknya. Seperti kita mengalungkan bola ke atas, maka akan kembali lagi ke bawah. Gitu. Jadi kodrat ini kita harus bersemangat untuk berusaha, berikhtiar dan melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang ini Bapak berikan tugas pada kalian ya. Di halaman 23-nya itu ada gambar. Silakan kalian semua membuat pertanyaan dari keempat gambar ini. Dan sebelum ke sana, Bapak akan membagi dulu kelompok menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Silakan untuk kelompok 1 gambar yang pertama ini, kelompok 2 gambar yang kedua, kelompok 3 gambar yang ketiga, kelompok 4 gambar yang keempat. Silakan buat pertanyaan dan nanti didiskusikan bersama-sama. Silakan, Bapak kasih waktu 10 menit. Bagaimana anak semuanya sudah selesai membuat pertanyaan dari gambar yang telah disajikan tadi di buku paket? Nah, kalau sudah, untuk pertanyaan kelompok 1 silakan dijawab oleh kelompok 2, pertanyaan kelompok 2 dijawab oleh kelompok 3, pertanyaan kelompok 3 dijawab oleh kelompok 4, dan pertanyaan kelompok 4 dijawab oleh kelompok 1. Silakan ditulis dan dikasihkan kepada kelompoknya. Silakan. Sudah semuanya? Silakan dijawab oleh kelompok 1, 2, dan 3, dan 4. Setelah beres jawab dulu, lalu nanti presentasikan ke depan. Di sana saja perwakilan 1 orang untuk membacakan jawabannya. Ya, alhamdulillah sudah selesai semuanya. Alhamdulillah ya, sudah menjawab dan membuat pertanyaan dari keempat gambar ini. Tadi kesimpulan dari 4 gambar ini adalah memaknai bahwa ini adalah implementasi dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada orang yang malas bekerja. Ini ada kalian tadi sudah membuat pertanyaan dan mengamati. Bapak simpulkan dari keempat gambar ini bahwasanya kita sebagai manusia diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hati, pikiran atau akal, jasad, kesehatan, umur. Itu dijadikan oleh kita semua untuk berusaha, berjuang, bekerja keras untuk meridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang berikhtiar, selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan bermalas-malasan. Bukan hanya gitu ya, jadi kita jangan malas meskipun kita udah tahu kapan kita nggak tahu kapan kita mati meninggal, kita diberikan sakit tuh kapan, dan siapa nggak tahu. Nah, ini terus berusaha mencapai kebahagiaan untuk orang itu semua. Jadi tidak boleh bermalas-malasan, harus gimana? Optimis dan selalu berikhtiar. Nah, selanjutnya anak sekalian, kita akan membahas mengenai makna dari iman kepada qada dan qadar. Bapak akan membagi kalian yang tadi sudah 4 kelompok itu. Masih ada materinya di buku paket ada. Kalian boleh mencari dari internet juga boleh. Silahkan kalian ini dibagi jadi 4, berdiskusi, dan nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Bapak kasih waktu 40 menit untuk berdiskusi dan mempresentasikan nanti di depan. Silahkan dimulai dari sekarang. Dimulai ya.
boleh mencari dari internet. Sampai kalian buka HP kan? Ya, internet boleh. Terus dari buku paket juga boleh. Nanti kalian presentasi ke depan. Silakan. Dari gambar-gambar ini tadi udah kita simpulkan, kita bahas. Semuanya soal pahamnya. Ini adalah implementasi dari makna beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kalian juga sekarang Bapak akan memberikan tugas kepada kalian semua, itu mengenai tugas kelompok kalian hari ini berdiskusi dan nanti akan berpresentasi ke depan. Mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompok. Siap? Ya, itu akan bahas tentang makna beriman kepada qada dan qadar. Nah, anak sekalian, dari makna iman kepada qada dan qadar ada 4 hal yang tidak akan pernah lepas dari diri kita semua. Dari makna qada dan qadar tidak akan lepas dari 4 hal. Yang pertama ada takdir, ya. Yang kedua ada ikhtiar. Yang ketiga ada doa, yang keempat ada tawakal. Jadi Bapak bagi kelompok. Untuk kelompok 1 membahas mengenai takdir. Silakan berdiskusi dan nanti presentasikan hasil diskusinya. Boleh kalian mencari referensi dari internet dan buku paket yang tadi Bapak bagikan. Untuk kelompok 2 membahas tentang doa. Ya, yang kelompok 2 membahas tentang doa. Silakan berdiskusi dan cari referensinya sebanyak mungkin. Yang kelompok 3 membahas tentang ikhtiar. Sama diskusi ya. Yang kelompok 4 membahas tentang tawakal. Tawakal silakan kalian cari sumbernya, dalilnya, lalu pengertiannya dan maknanya apa. Silakan dimulai dari sekarang. Bapak kasih waktu 40 menit untuk berdiskusi dan nanti kalian presentasikan hasil diskusinya. Dipersilakan. Alhamdulillah, bagaimana anak semuanya sudah selesai diskusinya, sudah waktunya sudah habis ya. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ke depan. Silakan semua yang kelompok 2 sampai 4 perhatikan kelompok 1. Nanti setelah memperhatikan, apabila ada pertanyaan silakan didiskusikan. Oke, silakan. Ya, baik, luar biasa. Sudah selesai kelompok 1. Dilanjut dengan kelompok 2. Silakan. Luar biasa semuanya. Kelompok 2, silakan. Wah, bagus sekali kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Dilanjut ke kelompok 3. Silakan bahas tentang ikhtiar. Ya, luar biasa sekali kelompok 3. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, yang terakhir adalah kelompok 4. Silakan mempresentasikan, yaitu bahas tentang tawakal. Silakan. Alhamdulillah, dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah selesai presentasi dan berdiskusi. Luar biasa semuanya, Bapak acungkan jempol untuk kalian. Kalian luar biasa, bisa mencari referensi sendiri, bisa berpresentasi, bisa berbicara di depan dan membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Nah, anak-anakku sekalian, dari yang tadi kalian presentasikan itu mengenai makna beriman kepada qada dan qadar, gitu ya. Qada dan qadar itu merupakan hukum sunatullah Allah Subhanahu wa taala, artinya keberhasilan hidup seseorang sangat tergantung sejalan atau tidak dengan sunatullah. Sunatullah ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari makna itu kita semua harus berjuang, berusaha untuk menjadi seorang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu jangan berputus asa dengan takdir kita, karena ada 4 hal yang tidak akan pernah lepas dari seorang manusia, anakku. Yang pertama ada
nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala ini diberikan kepada seluruh manusia dan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Maka kunci ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, maka kita kuncinya harus apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan seluruh potensi yang Allah gunakan dijadikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, takdir yang kita lakukan pada kata-kata Allah Subhanahu wa taala itu yang tidak pernah lepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diberikan ujian dari Allah, maka kita kuncinya adalah bersabar menghadapi ujian tersebut. Ujian itu dibagi menjadi tiga, ya, atau bencana itu dibagi menjadi tiga. Satu, untuk orang yang tidak beriman itu disebut ajal. Yang kedua, kalau diberikan kepada orang yang beriman namun dia masih banyak berbuat dosa disebut peringatan. Yang ketiga, bencana yang diberikan kepada orang yang beriman, nah itu disebut ujian. Maka ketika kita diuji sebagai orang yang beriman, bagaimana kuncinya? Harus bersabar. Oke. Nah, dan ketiga adalah kita dalam hidup kita itu selalu taat dan tidak taat. Nah, yang ketiga itu kita ditakdirkan beramal soleh atau beribadah. Maka kuncinya harus bagaimana menyikapi godaan Allah ini. Maka kita harus ikhlas menjalankan ibadah itu, atau ikhlas menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah kita tidak lepas dari berbuat dosa. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu ada salah satunya adalah berbuat dosa. Itu juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalian itu jangan menyalahkan Allah, ya. Kan ada waktu dulu zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang yang mencuri. Kenapa kamu mencuri? Karena takdir Allah. Menyalahkan Allah itu tidak boleh. Itu adalah penyimpangan. Jadi kalau kita berbuat dosa itu bukan salah Allah, tapi takdir Allah. Takdirnya itu harus kita terima, tapi kita itu jangan menerima jangan merasa itu yang Allah itu bagi salah kita itu bukan, karena kita yang salah sebagai manusia. Jadi kita harus meyakinkan kalau kebaikan itu datangnya dari Allah, kalau keburukan datangnya dari kita sendiri. Jadi kalau berbuat dosa, kita salahkan nafsu kita sendiri, kan kita diberikan nafsu, kita salahkan diri sendiri. Maka kuncinya harus gimana? Kembali kepada Allah, yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kalian sudah membahas 4 hal, ya, yang bermakna mengenai qada dan qadar. Takdir, ikhtiar, berdoa, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari keempat itu kalian implementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari, amalkan. Nah, bahwasanya tadi ada takdir yang dibahas oleh kelompok 1. Maka takdir ini adalah ketetapan Allah. Maka takdir manusia dengan takdir makhluk yang lainnya berbeda. Seperti contohnya begini. Takdirnya matahari itu terbit dari timur, terbenam di barat. Sunatullah seperti apa? Seperti itu. Kecuali kalau nanti hari kiamat kebalikannya. Nah, kalau manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna dan memberikan hati, akal, nafsu, dan sebagainya. Nah, kalau manusia itu sempurna, dikasih pilihan cukup banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin menjadi orang yang baik, ingin menjadi orang yang buruk, ingin menjadi orang yang kaya, ingin menjadi orang yang miskin, ingin menjadi orang yang pintar atau menjadi orang yang bodoh. Tergantung kita menggunakan kondisi seperti apa. Karena hukum di alam dunia ini adalah gravitasi sebab akibat. Tetapi semua juga kita harus yakinkan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya mampu berikhtiar dan berdoa saja, tidak mampu mengubah takdir. Yang mengubah takdir siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini takdir, ya. Yang kedua tentang ikhtiar. Ikhtiar itu adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Setiap manusia itu memiliki cita-cita dan tujuan hidup, ya. Cita-cita kita ini adalah ingin selamat dunia wal akhirah. Maka kita harus berikhtiar. Ikhtiar apa? Beribadah dengan rajin, berbuat baik, berakhlak yang baik, beramal soleh, dan sebagainya. Itu ikhtiar untuk mencapai tujuan hidup kita. Begitu.
Contoh kita misalnya seorang bapak yang berikhtiar untuk menghidupi seorang anak dan istrinya di rumah. Jadi apa? Misalnya dia punya tani, sebagainya, itu salah satu ikhtiar. Hasil dan tidak hasilnya siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu anak-anak. Yang kedua itu yang tadi telah dibahas oleh kelompok dua. Yang ketiga ada doa. Kita sebagai manusia, makhluk yang lemah di hadapan Allah, kita itu harus berdoa kepada Allah. Karena kalau kita tidak berdoa, itu kita sombong kepada Allah. Merasa kita bisa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa itu senjatanya orang muslim dan orang mukmin. Ketika kita ingin sesuatu, kita berikhtiar, kita berdoa kepada Allah. Itu. Dan yang terakhir adalah tawakal. Tawakal ini adalah menyerahkan urusan. Tadi bahas tawakal. Jadi yang keempat ini adalah tawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berikhtiar. Dengan tawakal tapi tidak berikhtiar, salah. Jadi kita berikhtiar, kita berdoa dulu, dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya makhluk Allah yang tawakalnya luar biasa adalah laba-laba. Dia itu bertawakal kepada Allah, dan dia itu hidup di rambat atau ramatnya. Rambat itu apa ya? Jaring-jaring yang dia bikin itu sebagai ikhtiarnya, membuat jaring ikhtiar dia. Langsung dia bertawakal mencari makanan. Kalau ada yang berketat, misalnya ada serangga, itu adalah rezeki laba-laba tersebut. Nah, kita juga sama sebagai manusia memiliki hati, potensi semuanya. Kita bertawakal kepada Allah setelah kita berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari makna qadar dan qadar ini kita harus apa? Harus optimis dan bersemangat, kerja keras dalam menjalani hidup kita sehingga kita mencapai kehidupan selamat dunia dan akhirat. Seperti itu anak-anak sekalian. Nah, tadi sudah kita bahas diskusi dan presentasi, dan sama Bapak sudah disampaikan materi tentang makna beriman kepada qadar dan qadar. Sekarang Bapak ingin mengevaluasi kalian. Di halaman 26 ada soal latihan mengenai makna beriman kepada qadar dan qadar. Silakan dikerjakan. Bapak sudah ini ditulis di buku kalian masing-masing, dan yang sudah selesai silakan dinilai ke depan dan dinilai oleh Bapak ya. Silakan. Ya, siapa yang sudah mengerjakan soalnya silakan ke depan. Dinilai oleh Bapak. Menilai ya. Ya, sudah semuanya, silakan bagi ya. Ya, luar biasa. Sudah semuanya mengerjakan, dan kita hari ini sudah belajar mengenai makna dari qada dan qadar. Nah, untuk hari ini anak-anakku sekalian mungkin dicukupkan sampai di sini saja untuk pembelajaran pendidikan agama Islam mengenai makna beriman kepada qadar dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi kita sudah pelajari, kita simpulkan bahwa dalam menyikapi qadar dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita harus bersikap optimis, berusaha, dan jangan lupa kita harus selalu menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjuang, bersabar, dan jangan lupa kita berikhtiar, dan juga kita harus selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hari ini dicukupkan sekian, dan untuk pembelajaran yang depan kita lanjutkan ke bab 3, yaitu mengenai menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Bapak tugaskan kepada kalian, silakan di rumah membuat resume, ditulis di buku kalian masing-masing, dan minggu depan dikumpulkan dan kita bahas bersama-sama. Sebelum kita akhiri, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Bapak. Semangat dan selalu